Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 Farmasi Veteriner. Kali ini kita bakal bahas hal yang menarik banget nih, yaitu tentang farmasi veteriner dan kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Oh iya, kita kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Lutfia Aulia dengan NPM 160322021. Aku Syakira. Aku Nur Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Rifda Mulfihak dengan NPM 160322063. Aku Silvina Rasana, NPM 10060322060. Dan aku Nina. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, veteriner berasal dari kata veterine atau dituliskan dengan veterinae, di mana yang artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan hewan. Bidang ini penting banget, jadi gak cuma fokus ke dalam hewan peliharaan aja, tapi juga hewan ternak yang berpengaruh pada kesehatan manusia melalui rantai makanan. Nah, kalau farmasi veteriner itu ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk hewan, mulai dari cara kerja, dosis, sampai bentuk sediaannya. Intinya sama seperti farmasi manusia, tetapi harus disesuaikan dengan fisiologi, metabolisme, dan perilaku dari hewan. Contohnya, obat untuk sapi belum tentu bisa digunakan untuk kucing. Kalau kita pikir-pikir, hewan dan manusia itu saling terhubung loh. Melalui konsep One Health, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Contohnya, penyakit zoonosis seperti rabies atau flu burung itu bisa menular dari hewan ke manusia. Makanya, peran farmasi veteriner itu penting buat mencegahnya. Pengobatan hewan gak bisa sembarangan, harus mempertimbangkan jenis hewan, berat badan, dan tujuannya. Selain itu, ada juga aspek etik, yaitu bagaimana kita memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Karena Islam juga mengajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup. Dalam pandangan Islam, obat bukan hanya zat kimia, tetapi melainkan bentuk ikhtiar manusia untuk mencari kesembuhan. Seperti sabda Rasulullah SAW, pada hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, pengobatan veteriner ini juga termasuk ke dalam ibadah jika dilakukan dengan niat baik. Nah, strategi pengobatan hewan itu bisa dilakukan dengan cara ilmiah dan rasional, yaitu dengan pemberian obat yang aman, efektif, dan sesuai indikasi. Kita sebagai farmasis juga perlu mengetahui tentang interaksi obat, efek toksik, sampai withdrawal time sebelum produk hewan seperti susu atau daging dikonsumsi manusia. Tujuannya biar aman, sehat, dan halal sesuai prinsip Thayyib dalam Islam. Bentuk sediaan veteriner banyak banget loh, mulai dari tablet, injeksi, salep, bahkan pekan obat atau medicated feed. Tapi tantangannya yaitu menyesuaikan bentuk dan rasa dari obat tersebut, agar hewan mau minum atau makan obat tersebut. Misalnya, diberikan rasa daging, agar kucing ataupun anjing tidak menolaknya. Dan pastinya, dalam kefarmaseutikaannya, kita harus memperhatikan stabilitas, sterilitas, dan keamanan produknya sebelum diberikan. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau farmasi veteriner itu bukan cuma tentang obat hewan, tapi juga tentang keseimbangan antara hewan, manusia, dan juga alam. Dengan ilmu dan nilai Islam, kita bisa jadi farmasis yang bukan hanya cerdas, tetapi beretika dan berakhlak. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.